Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali. Semoga kalian tetap semangat ya mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Oke, di minggu kedua ini, di pertemuan pertama minggu kedua, saya akan melanjutkan tentang penjelasan sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Yang sebelumnya terakhir kemarin saya menjelaskan tentang sumber pendanaan dari pihak internal atau secara bootstrapping. Nah, untuk yang hari ini saya akan menjelaskan tentang sumber pendanaan eksternal, kemudian proses kewirausahaan dan juga penyebab gagalnya wirausaha ya. Jadi simak terus video berikut ini. Oke, yang berikutnya adalah pendanaan eksternal, yaitu bantuan yang berasal dari pihak luar. Nah, ini ada 3 jenis bantuan atau pendanaan eksternal. Yang pertama yaitu investor malaikat. Kenapa dinamakan investor malaikat? Karena dia mempunyai ciri investor individual yang atau pebisnis sukses yang merelakan dana pribadinya untuk menginvestasi atau memberikan investasi ke bisnis yang menurutnya berpotensi untuk memberikan keuntungan kepada dirinya. Nah, ini secara individual kalau investor malaikat ini. Nah, ciri-cirinya dari investor malaikat ini adalah dana investasinya ini kurang dari 1 juta US dollar. Nah, sekarang 1 juta US dollar itu kira-kira setara dengan 14.000 sekian. Jadi berarti kalau dikonversi ke rupiah berarti dana investasinya kurang dari 14 miliar. Nah, kemudian ciri yang kedua yaitu investornya merupakan investor individual, kemudian dapat turun campur tangan ataupun tidak. Nah, karena dia investor individual, maka dia bisa ikut andil dalam mengelola bisnis ataupun dia istilahnya hanya memberikan investasi atau modal saja. Kemudian yang berikutnya yaitu cirinya berinvestasi pada startup atau bisnis tahap awal serta perusahaan yang sudah mapan. Jadi dia itu istilahnya memilih ke bisnis yang awal atau baru berkembang atau ke perusahaan yang sudah besar. Kemudian yang kedua yaitu venture capitalis. Nah, venture capitalis ini beda dengan investor malaikat. Kalau venture capitalis ini adalah investor yang profesional yang memang mengkhususkan dirinya dalam pendanaan dan membangun perusahaan baru yang inovatif. Jadi dia memang khusus melihat prospek bisnis ke depannya. Banyak sekali bisnis sekarang kan yang berkembang. Nah, dia memang profesional yang betul-betul investor profesional yang betul-betul khusus mencari bisnis baru yang inovatif dan menarik. Nah, cirinya adalah dana investasinya lebih dari 1 juta US dollar atau lebih dari 14 miliar. Kemudian venture capitalis ini cirinya yang kedua yaitu dalam bentuk perusahaan bukan individual. Kemudian yang ketiga perlu terlibat dalam manajemen. Jadi kalau misalnya investor malaikat ini bisa terlibat ataupun tidak, tapi kalau venture kapitalis harus terlibat dalam manajemen perusahaan. Kemudian yang berikutnya yaitu jarang tertarik pada bisnis awal kecuali sangat menarik. Jadi perusahaan ketika dia menjadi profesional investor jarang sekali tertarik pada usaha baru, tapi dia mencari memang perusahaan yang betul-betul sudah mapan. Nah, berikutnya yaitu pengelola investasi global atau hedge fund, yaitu kumpulan dana terstruktur yang dikumpulkan dari masyarakat dan diinvestasikan oleh manajer investasi kepada berbagai instrumen investasi. Nah, di sini dimaksudkan bahwa memang sudah ada kumpulan dana terstruktur yang dikumpulkan memang dari masyarakat dan memang tujuannya untuk investasi ke berbagai instrumen investasi yang bisa menghasilkan keuntungan. Nah,
Berikutnya adalah proses kewirausahaan. Nah, di sini proses kewirausahaan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tahap memulai, di mana tahap ini seseorang baru memiliki niat untuk melakukan suatu usaha, melakukan persiapan, kemudian melakukan berbagai bentuk kegiatan yang diperlukan untuk usahanya. Nah, dalam tahapan ini diawali dengan cara melihat peluang bisnis apa sih yang bisa saya masuki dan bagaimana saya bisa memulai usahanya, seperti itu ya. Jadi misalnya ketika tahap memulai ini, ketika kalian mau memulai suatu usaha, pasti kalian mulai melihat di pangsa pasar sekarang yang laku apa sih. Misalnya ini jualan minum, franchise minuman. Nah, mungkin kalian baru ketika tahap memulai ini kalian baru mencari-cari franchise minuman mana sih yang menurut kalian bisa berpotensi berkembang di tempat kalian. Kemudian yang kedua yaitu tahap melaksanakan usaha atau tahap jalan, di mana dalam tahap ini seorang wirausaha akan melakukan pengelolaan berbagai aspek yang memiliki kaitan dengan usahanya. Misalnya pembiayaannya seperti apa, SDM-nya bagaimana, siapa yang akan saya rekrut, karyawannya seperti apa, kemudian kepemilikannya bagaimana, pemasarannya bagaimana. Nah, itu yang ini mulai melakukan usahanya. Nanti ketika sudah jalan sepi nih tempatnya, gimana sih cara pemasaran yang bagus, sehingga bisa menarik pembeli untuk datang. Nah, ini dalam tahap melaksanakan usaha atau tahap jalan. Kemudian yang berikutnya, ketika usaha tersebut sudah jalan, maka bagaimana bisa kalian mempertahankan usaha ini? Gimana sih kalian bisa mempertahankan usaha ketika dalam masa seperti ini misalnya. Nah, pada tahap ini seorang wirausaha itu melakukan analisisnya seperti apa. Nah, dia mencari atau mensurvei, kemudian hasil yang sudah didapat ini dia tindak lanjuti, kemudian dievaluasinya seperti apa, kemudian kondisinya seperti apa. Nah, dia bisa akhirnya mengetahui keputusan apa, ini usaha saya harus bagaimana sehingga bisa bertahan dalam kondisi yang bermacam-macam. Nah, kemudian yang terakhir yaitu proses kewirausahaan mengembangkan usaha. Nah, di tahap ini ketika sudah kalian sudah bisa, atau seorang wirausahawan ketika sudah bisa mempertahankan usaha, maka wirausahaan juga harus tahu bagaimana cara mengembangkan usaha, sehingga dalam suatu prosesnya jika hasil yang diperoleh dari usaha tersebut tergolong positif atau mengalami suatu perubahan, maka bisa atau usaha yang dijalankan bisa berkembang dengan baik. Nah, selain tadi proses kewirausahaan, jadi di sini juga ada penyebab gagalnya kegiatan wirausaha itu apa sih? Yang pertama yaitu tidak kompeten dalam manajerial. Nah, ketika seorang wirausaha itu tidak kompeten atau tidak mempunyai kemampuan dan pengetahuan dalam mengelola usaha, maka bisa dipastikan itu usahanya akan gagal. Kurangnya komunikasi dengan karyawan atau kurangnya dia bisa memanage karyawan, ya. Kemudian yang kedua yaitu kurang berpengalaman. Nah, gagalnya sebuah usaha ini karena seorang wirausaha ini kurang berpengalaman, baik dalam kemampuan koordinasi, keterampilan mengelola sumber daya manusianya, kemudian integrasi operasional perusahaan, sehingga ketika usaha tersebut berjalan, wirausaha ini tidak tahu bagaimana cara mempertahankan atau mengembangkan usahanya. Nah, jadi kurang berpengalaman. Kemudian yang berikutnya, kurang dapat mengendalikan keuangan. Nah, di sini adalah salah satu faktor yang utama. Keuangan itu adalah untuk membiayai kegiatan usaha. Ketika dia tidak bisa mengendalikan keuangannya, maka bisa dipastikan usahanya akan gagal. Kemudian yang berikutnya yaitu lokasi yang kurang memadai. Nah, ini ketika kalian memulai suatu usaha juga harus memperhatikan tempatnya strategis atau
Tidak, kalian juga harus memilih ketika kalian menjual atau produk dan jasa itu apakah di tempat ini bisa berkembang dengan baik. Kemudian yang berikutnya yaitu kurangnya pengawasan peralatan. Nah, kurangnya pengawasan peralatan di sini bahwa kurang adanya hubungan yang efektif dan efisien ketika kalian misalnya mengawasi karyawannya tidak bekerja dengan baik ketika kalian jarang memantau ke tempat kerja. Nah, dia istilahnya ketika jam kerja dia enak-enakan, tidak bekerja dengan baik, atau pelayanannya kurang sehingga banyak komplain dari pembeli. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Ketika kalian menjalankan sebuah usaha, kalian sudah punya niat untuk mempunyai usaha, maka kalian harus menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka bisa dipastikan usahanya gagal. Ketika kalian niat awalnya hari ini saya niat, kemudian berikutnya besoknya lagi tidak. Jadi itu bisa jadi mood yang naik turun ini bisa menyebabkan gagalnya suatu usaha. Jadi tetap harus bersungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir yaitu ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Jadi ketika seorang wirausaha yang tidak siap dalam menghadapi dan melakukan perubahan, maka dia dipastikan tidak akan menjadi wirausaha yang berhasil. Jadi apapun yang nantinya terjadi atau kondisi apapun yang akan terjadi ke depannya, itu ketika kalian sudah mampu untuk mengambil keputusan atau cepat bergerak istilahnya, maka kalian bisa dipastikan menjadi seorang wirausaha yang sukses. Nah, ketika tidak bisa melakukan itu, maka bisa dipastikan usaha yang kalian jalankan akan gagal. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Oke, sekian penjelasan untuk hari ini. Semoga yang saya jelaskan bisa kalian manfaatkan dengan baik ilmunya. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.